Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali lagi, saya Saparina di sini eh, akan kembali coba menjelaskan yakninya eh, ya, di sini saya Saparina kembali akan coba menjelaskan dan memaparkan eh, materi pada buku Gregory Mankiw eh, chapter 18 yaitunya tentang perspektif alternatif tentang kebijakan stabilisasi. Nah, sebelumnya hmm, kita melihat ya, eh, dan di dalam buku ini telah dijelaskan bahwasanya beberapa ekonom seperti William Martin memandang ekonomi itu secara inheren tidak stabil. Nah, para ekonom ini juga berpendapat bahwa eh, ekonomi sering mengalami guncangan terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat. Kecuali jika para pembuat kebijakan menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi. Nah, menurut pepatah populer, kebijakan makroekonomi itu harus bersandar pada angin. Nah, yang mana menstimulasi ekonomi ketika tertekan dan memperlambat ekonomi ketika terlalu panas. Nah, ekonom lainnya juga memandang seperti Milton Friedman memandang bahwa ekonomi secara alami itu stabil kayak gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa kebijakan ekonomi seharusnya tidak mencoba untuk menyempurnakan ekonomi. Malah sebaliknya, para pembuat kebijakan ekonomi harus mengakui kemampuan mereka yang terbatas dan merasa puas jika mereka tidak melakukan kesalahan. Nah, kemudian perdebatan ini telah berlangsung ya selama beberapa dekade kayak gitu. Nah, dengan banyak tokoh yang mengajukan berbagai argumen eh, untuk posisi mereka kayak gitu. Nah, pada bab ini, pada chapter 18 ini eh, ada dua pertanyaan yang muncul kayak gitu. Nah, apa pertanyaannya yang berkaitan dengan hal ini yaitu yang pertama, haruskah kebijakan moneter dan fiskal itu harus mengambil peran aktif dalam upaya menstabilkan perekonomian atau haruskah kebijakan ini tetap pasif kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang keduanya yaitu haruskah para pembuat kebijakan bebas untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi atau haruskah mereka berkomitmen untuk mengikuti aturan kebijakan yang telah ada. Nah, jadi pada chapter ini kita akan mencoba ya menjawab dua pertanyaan tadi kayak gitu. Baik, kita mulai slide berikutnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Apakah kebijakan moneter dan fiskal itu harus aktif atau harus pasif kayak gitu. Nah, eh, para pembuat kebijakan di pemerintah federal memandang ya bahwa stabilisasi ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab utama mereka. Nah,
eh, seperti yang telah kita lihat dalam sebelumnya ya, pada bab sebelumnya, yaitu bahwasanya kebijakan moneter dan fiskal itu dapat memberikan dampak yang kuat pada permintaan agregat dan demikian pada inflasi dan pengangguran kayak gitu. Nah, jadi pada kebijakan dari pertanyaan ini kayak gitu. eh, ada dua argumen kayak gitu. Yang pertama itu adalah argumen untuk kebijakan aktif. Nah, di mana pada argumen untuk kebijakan aktif ini ada 3 poin kayak gitu. Yang pertama itu eh, resesi itu menyebabkan kesulitan ekonomi bagi jutaan orang kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua eh, argumen untuk kebijakan aktif ini yang kedua yaitu adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1946 merupakan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah federal yang berkelanjutan untuk mempromosikan lapangan kerja dan produksi penuh. Nah, kemudian yang ketiganya model permintaan dan penawaran agregat seperti yang telah kita pelajari ya pada bab 9 sampai bab 13 kayak gitu. Menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu dapat merespon guncangan dan menstabilkan perekonomian. Nah, ini argumen untuk kebijakan aktifnya ya kayak gitu. Nah, kemudian uh, berikutnya yaitu uh, adanya argumen yang menentang kebijakan aktif. Nah, dari kebijakan aktif tadi ya kayak gitu. Ada argumen yang menentang kebijakan aktif itu sendiri. Nah, yang pertama itu jeda yang panjang dan bervariasi. Nah, jeda jeda yang panjang dan bervariasi. Nah, stabilisasi ekonomi akan mudah dilakukan jika dampak dari kebijakan bersifat langsung. Jadi untuk penstabilan ekonomi ya akan mudah dilakukan jika dampak dari kebijakan bersifat langsung. Nah, kemudian membuat kebijakan ekonomi tidak seperti mengemudikan mobil, melainkan seperti mengemudikan kapal besar. Nah, yang mana kalau kita lihat ya kayak gitu sebuah kapal besar jika mengubah arah mereka memerlukan waktu yang lama kayak gitu. Setelah pilotnya menyesuaikan kemudi dan begitu kapal mulai berbelok kapal terus berbelok lama setelah kemudi diatur kembali ke normal. Nah, sama halnya seperti seorang pilot kapal, para pembuat kebijakan ekonomi ini eh, menghadapi ya, menghadapi masalah jeda waktu yang panjang kayak gitu. Nah, jeda waktu yang panjang dan bervariasi ini sangat menyulitkan pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal kayak gitu. Nah, jadi eh, jeda yang panjang dan bervariasi ya kayak gitu sebagaimana yang kita lihat. Nah, juga jeda yang panjang dan bervariasi ini terbagi dua kayak gitu. Nah, jeda di dalam yaitu waktu antara goncangan dan respon kebijakan. Nah, seperti kita ini tadi ya, yang pertama itu eh, membutuhkan waktu untuk mengenali goncangan. Nah, kemudian yang keduanya yaitu membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan, terutama kebijakan fiskal. Nah, seperti ibarat yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya, eh, eh, membuat kebijakan ekonomi itu seperti eh, mengubah sebuah arah kapal kayak gitu. Dia membutuhkan waktu untuk mengenali eh, guncangan kayak gitu. Kemudian membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan. Nah, sama seperti kita ibaratkan dengan mengendalikan sebuah kapal besar tadi untuk berbelok kayak gitu. Nah, kemudian jeda di dalam ini muncul ya, muncul karena para pembuat kebijakan memerlukan waktu untuk mengenali bahwa guncangan telah terjadi dan kemudian menerapkan kebijakan yang tepat. Jadi ini ya pengertiannya jeda di dalam itu kayak gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ada jeda di luar kayak gitu. Nah, jeda di luar ini eh, merupakan waktu yang dibutuhkan kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian kayak gitu. Nah, dan jeda di luar ini muncul karena kebijakan tidak langsung mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan ketenagakerjaan. Jadi, jeda di luar ini tidak langsung ya mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan ketenagakerjaan karena dia berasal dari luar kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya eh, ada stabilisator otonomis kayak gitu. Nah, yang mana ya stabilisator ekonomis otomatis ini yaitu sebuah kebijakan yang menstimulasi atau menekan ekonomi ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Jadi itu ya dia terjadi secara otomatis kayak gitu. Kebijakan ini menekan ekonomi ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja kayak gitu. Nah, kemudian ada pun juga kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kelambatan terkait dengan kebijakan stabilisasi. Nah, kebijakan-kebijakan ini tadi ya itu dirancang kayak gitu untuk mengurangi kelambatan terkait dengan kebijakan stabilisasi. Nah, adapun contohnya ya stabilisator otonomis ini yaitu sistem pajak penghasilan kayak gitu. Nah, yang mana ya sistem pajak penghasilan ini secara otomatis mengurangi pajak. Nah, nah yang mana ya ketika ekonomi mengalami resesi kayak gitu. Tanpa perubahan dalam undang-undang, tanpa perubahan dalam undang-undang pajak, individu dan perusahaan akan membayar pajak lebih sedikit ketika pendapatan mereka turun. Nah, itu ya kebijakan ya contohnya pada pajak penghasilan ini tadi kayak gitu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yaitu pada asuransi pengangguran kayak gitu. Eh, Sistem asuransi pengangguran itu dan sistem kesejahteraan secara otomatis dia akan meningkatkan transfer pembayaran ketika ekonomi bergerak ke dalam resesi karena lebih banyak orang mengajukan untuk mendapatkan tunjangan. Nah, kemudian yang ketiga contohnya stabilisator otonomis ini yaitu kesejahteraan kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya yaitu memperkirakan ekonomi makro. Nah, karena kebijakan mempengaruhi ekonomi hanya setelah jeda waktu yang lama, maka kebijakan stabilisasi yang sukses membutuhkan kemampuan untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan secara akurat. Nah, jika kita tidak dapat memprediksi apakah ekonomi akan mengalami boom atau resesi dalam 6 bulan atau 1 tahun, kita tidak akan dapat mengevaluasi apakah kebijakan moneter dan fiskal saat ini harus mencoba untuk memperluas atau mengurangi permintaan agregat. Nah, jadi eh, eh, itu ya eh, eh, perlunya kayak gitu. Eh, Ekonomi makro itu diperkirakan kayak gitu, sehingga eh, kita bisa mengevaluasi ya kayak gitu apakah kebijakan moneter dan fiskal yang digunakan saat ini kayak gitu bisa memperluas ataukah mengurangi permintaan agregat itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ini ya perlunya memperkirakan ekonomi makro kayak gitu. Nah,
Juga di sini ada poinnya, yang pertama yaitu kenapa memperkirakan ekonomi makro, karena kebijakan bertindak dengan kelambanan. Para pembuat kebijakan harus memprediksi kondisi di masa depan. Nah, karena eh, kebijakan itu bertindak lamban ya, sehingga membuat kayak gitu. Para pembuat kebijakan harus memprediksi kondisi di masa depan. Nah, kemudian berikutnya yaitu adalah cara-cara untuk menghasilkan perakiraan kayak gitu. Nah, adapun cara-cara ya untuk menghasilkan perakiraan itu yang pertama kita menghasilkannya dari indikator-indikator ekonomi utama kayak gitu. Nah, yang kedua seri data yang berfluktuasi sebelum ekonomi. Jadi juga ya perkembangan ekonomi itu seringkali tidak dapat diprediksi kayak gitu. Nah, setidaknya berdasar pemahaman kita saat ini tentang ekonomi, eh, yakninya salah satu cara peramal mencoba melihat ke depan adalah dengan indikator-indikator utama. Nah, kemudian yang berikutnya itu model-model ekonometrik. Nah, model berskala besar dengan estimasi parameter yang dapat digunakan untuk meramalkan respon variabel endogen terhadap guncangan dan kebijakan. Nah, jadi ini ya perlunya eh, memperkirakan ekonomi makro itu sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam peramalan ini tadi ya, atau perkiraan ekonomi makro itu juga di sini ditampilkan kayak gitu. Eh, Ditampilkan grafik tentang yang menunjukkan kesalahan dalam peramalan kayak gitu terhadap ekonomi itu sendiri. Nah, yang mana pada gambar 18.1 ini ya, garis merah ini kayak gitu. Garis merah ini menunjukkan tingkat pengangguran aktual dari tahun 2007. Nah, kita melihat ya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Nah, kita melihat ya dari garis merah ini menunjukkan ini tingkat penganggurannya dari tahun 2007 sampai 2010 kayak gitu. Kemudian adapun garis hijau ini, nah garis hijau ini menunjukkan tingkat pengangguran yang diprediksi pada berbagai titik waktu. Nah, kita melihat di sini ya ada prediksi utama itu November 2007, kemudian ada Mei 2008, kemudian juga ada November 2008, kemudian ada Mei 2009, kemudian ada November 2009 kayak gitu. Nah, ini eh, tingkat pengangguran prediksi ya, prediksi tingkat pengangguran eh, yang ditandai eh, pada titik-titik waktu ini kayak gitu. Nah, di sini kita melihat ya kayak gitu. Pada gambar 18.1 ini menunjukkan kayak gitu bagaimana kinerja para peramal ekonomi itu selama resesi eh, tahun 2008 hingga 2009. Kita melihat di sini ya. Ini ketika terjadinya resesi di Amerika Serikat kayak gitu. Dari tahun 2008 kita melihat sampai tahun 2009 ini kayak gitu. Yang mana terjadi kemerosotan ekonomi ya kayak gitu. Ini terjadi kemerosotan ekonomi paling parah di Amerika Serikat kayak gitu. Nah, ini disebabkan juga karena terjadinya depresi besar di Amerika Serikat kayak gitu. Nah, kemudian ya kita juga ini kayak gitu. Juga di dalam buku ini juga dipaparkan bahwasanya
eh, perakiraan yang lebih jauh seringkali tidak akurat kayak gitu. Jadi eh, ketika para ekonom itu meramalkan kayak gitu, nah, jaraknya yang terlalu jauh itu seringkali tidak akurat kayak gitu. Nah, survei peramal profesional bulan November tahun 2007 itu meramalkan perlambatan. Nah, 2007 November 2007 ini ya, meramalkan perlambatan kayak gitu. Eh, Tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu diproyeksikan meningkat dari 4,7% pada kuartal keempat 2007. Nah, pada kuartal keempat ya 2007 ini, nah menjadi 5,0% kayak gitu pada kuartal keempat tahun 2008. Nah, kemudian pada survei bulan Mei 2008, nah pada survei 2008 ini ya, pada bulan Mei-nya, para peramal telah menaikkan prediksi mereka untuk pengangguran pada akhir tahun menjadi 5,5% kayak gitu. Pada Mei 2008 ini ya, kemudian para peramal kayak gitu eh, menaikkan prediksi mereka dan mengatakan bahwasanya pengangguran itu akan menjadi 5,5%. Namun kenyataannya tingkat pengangguran mencapai 6,9% kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu ya contoh kesalahan dalam peramalan terhadap ekonomi, kondisi ekonomi kayak gitu suatu negara. Nah, baik, selanjutnya kita masuk yaitu pada kritik Lukas kayak gitu. Nah, kritik Lukas ini ya eh, yang mana di sini dikatakan bahwasanya dalam tulisannya, dalam tulisan Lukas kayak gitu mengenai pembuatan kebijakan ekonomi makro, Lukas menekankan bahwa para ekonom itu perlu memberikan perhatian yang lebih pada isu bagaimana masyarakat itu membentuk ekspektasi terhadap masa depan. Nah, ekspektasi ini memainkan peran penting dalam perekonomian karena mereka mempengaruhi segala macam perilaku. Jadi, misalnya ya, rumah tangga memutuskan berapa banyak mengkonsumsi berdasarkan berapa banyak yang mereka harapkan akan diperoleh di masa depan. Nah, dan perusahaan memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan berdasarkan ekspektasi mereka akan profitabilitas di masa depan. Jadi ini ya kayak gitu. Eh, para ekonom itu perlu memperhatikan kayak gitu eh, isu-isu bagaimana masyarakat itu membentuk ekspektasi mereka di masa depan nantinya kayak gitu. Nah, kemudian harapan-harapan ini juga bergantung ya pada banyak hal kayak gitu. Tetapi menurut Lukas ada satu faktor yang sangat penting, yakni kebijakan yang diambil oleh pemerintah kayak gitu. Nah, ketika para pembuat kebijakan memperkirakan dampak dari setiap perubahan kebijakan, nah maka mereka perlu mengetahui bagaimana ekspektasi masyarakat akan merespon perubahan kebijakan tersebut. Nah, Lukas berpendapat bahwa metode evaluasi kebijakan tradisional seperti metode yang mengandalkan makroekonomi yang mana mengandalkan makroekonomi standar tidak cukup untuk memperhitungkan ya, tidak cukup untuk memperhitungkan dampak kebijakan terhadap ekspektasi kayak gitu. Nah, kritik terhadap evaluasi kebijakan tradisional ini dikenal sebagai kritik Lukas kayak gitu. Jadi itu ya, ini secara singkatnya kritik Lukas itu yang kita mengetahui Robert Lucas itu memenangkan ya hadiah Nobel pada tahun 1995 tentang ekspektasi rasional kayak gitu.
Nah, kemudian Lukas menyampaikan juga bahwasanya peramalan dampak dari perubahan kebijakan telah sering dilakukan dengan menggunakan model yang diestimasi dengan data historis kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga setelah yang kita sampaikan tadi ya bahwasanya Lukas menunjukkan ya bahwa prediksi semacam itu tidak akan valid jika perubahan kebijakan mengubah ekspektasi dengan cara yang mengubah hubungan fundamental antara variabel. Jadi eh, itu ya ada beberapa poin kayak gitu eh, dalam kritik Lukas ini kayak gitu. Nah, di sini ya juga disebutkan kayak gitu. Contoh dari kritik Lukas. Nah, nah prediksi atau berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, peningkatan tingkat pertumbuhan uang akan mengurangi pengangguran. Nah, ini contoh kritik Lukas ya. Kritik Lukas juga menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pertumbuhan uang dapat meningkatkan ekspektasi inflasi. Dalam hal ini, pengangguran tidak semerta menurun kayak gitu. Ini contoh dari kritik Lukas itu. Kemudian juga ya eh, dalam penelitian terbaru kayak gitu. Dalam penelitian terbaru ekonom Scott Baker, Nicholas Nicholas Bloom dan Steve Davis mempelajari dampak dari ketidakpastian kebijakan kayak gitu. Nah, Baker, Bloom dan Davis ini memulai dengan membuat indeks yang mengukur bagaimana jumlah ketidakpastian kebijakan berubah dari waktu ke waktu. Nah, indeks mereka ini memiliki 3 komponen kayak gitu. Yang pertama, indeks yang berasal dari membaca artikel dari surat kabar. Kemudian yang kedua yaitu jumlah ketentuan sementara dalam kode pajak federal. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah ketidaksepakatan di antara para peramal swasta tentang beberapa variabel kunci yang terkait dengan kebijakan. Nah, di sini ada grafik ya, grafik yang menunjukkan bagaimana ketidakpastian kebijakan mempengaruhi perekonomian kayak gitu. Nah, di gambar 18.2 ini ya menunjukkan bahwasanya indeks yang berasal dari ketiga komponen yang tadi kayak gitu. Ada komponen dari tadi membaca artikel kayak gitu, membaca artikel dari surat kabar. Kemudian yang kedua tadi adanya jumlah ketentuan sementara dalam kode pajak federal kayak gitu. Kemudian yang tadi jumlah ketidaksepakatan di antara para peramal swasta tentang beberapa variabel kunci yang terkait dengan kebijakan. Eh, di sini kita melihat ya kayak gitu. Ini dari tahun 1985 sampai tahun 2013 kayak gitu. Nah, kita melihat di sini ya adanya indeks kayak gitu atau garis yang melonjak ke atas. Nah, di sini kita melihat yang di ini kan kayak gitu. Atau balance budget, Black Monday, First Gulf War, Clinton election, Russian crisis, Bush election kayak gitu. Kemudian sampai ke government shutdown kayak gitu. Nah, hal-hal ini kayak gitu terjadi pelonjakan ke atas ya
indeksnya yaitu menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan kayak gitu. Nah, ketika ada kebijakan luar negeri yang signifikan seperti perang atau serangan teroris, nah seperti kita melihat ya, eh, ada war kayak gitu, ada terjadinya perang kayak gitu. Nah, atau terjadinya krisis ekonomi kayak gitu. Eh, Seperti kejatuhan pasar saham Black Monday kayak gitu. Yang ini ya kayak gitu. Terjadinya eh, kejatuhan pasar saham Black Monday atau kebangkrutan bank investasi besar Lehman Brothers kayak gitu. Eh, nah, ini ya, atau ketika ada peristiwa politik besar seperti pemilihan presiden baru, nah seperti eh, Clinton election, Bush election kayak gitu. Ini pemilihan presiden ya kayak gitu. Ini menunjukkan terjadinya ketidakpastian kebijakan kayak gitu sehingga indeksnya ini melonjak ke atas kayak gitu. Nah, dengan adanya indeks ini kayak gitu, Baker, Bloom, dan Davis tadi kemudian melakukan penyelidikan kayak gitu. Bagaimana kebijakan ketidakpastian ini berkorelasi dengan kinerja ekonomi makro. Nah, kemudian mereka menemukan ya bahwa semakin tinggi ketidakpastian tentang kebijakan ekonomi, eh, maka hal itu akan menekan perekonomian sebuah negara kayak gitu. Secara khusus, ketika ketidakpastian kebijakan ekonomi itu meningkat, investasi, produksi, dan lapangan kerja itu cenderung menurun selama tahun berikutnya kayak gitu. Nah, atau relatif terhadap pertumbuhan normal mereka. Kayak gitu. Jadi ini gambar menunjukkan ya eh, bagaimana ketidakpastian kebijakan itu mempengaruhi perekonomian kayak gitu. Ini eh, di Amerika Serikat ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua kayak gitu, eh, yaitu haruskah kebijakan dilakukan oleh peraturan atau dengan kebijaksanaan kayak gitu. Nah, kebijakan dilakukan berdasarkan aturan. Nah, ini yang pertama, kebijakan dilakukan berdasarkan aturan. Para pembuat kebijakan itu mengumumkan terlebih dahulu bagaimana kebijakan akan merespon dalam berbagai situasi dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Kayak gitu. Nah, jadi itu ya, eh, kebijakan dilakukan berdasarkan aturan kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan yang dilakukan berdasar kebijaksanaan. Nah, ketika berbagai peristiwa yang terjadi dan keadaan berubah, para pembuat kebijakan itu menggunakan penilaian mereka dan menerapkan kebijakan apapun yang dianggap tepat pada saat itu kayak gitu. Nah, ini kebijakan ya yang diambil oleh para ini kayak gitu, para pengambil kebijakan eh, ketika ada terjadinya peristiwa ya dan keadaan berubah kayak gitu, eh, para pembuat kebijakan itu akan menggunakan penilaian mereka kayak gitu sesuai dengan keilmuan mereka dan menerapkan kayak gitu kebijakan apapun yang dianggap tepat pada saat itu juga kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu adanya argumen untuk aturan. Nah, adanya argumen untuk
aturan. Nah, yang pertama itu ketidakpercayaan terhadap pembuat kebijakan dan proses politik kayak gitu. Nah, jadi eh, adanya aturan kayak gitu, pasti ada akan yang berargumen kayak gitu. Penyebabnya apa kayak gitu? Nah, penyebabnya yang pertama itu karena ketidakpercayaan terhadap pembuat kebijakan dan proses politik kayak gitu. Nah, misalnya politisi yang kurang informasi kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini alasannya yang mungkin ya terjadi kayak gitu. Karena adanya kepentingan politisi terkadang tidak sama dengan kepentingan masyarakat. Jadi ada dua alasan kayak gitu. Eh, Kenapa ketidakpercayaan itu muncul terhadap pembuat kebijakan dan proses politik kayak gitu. Nah, karena para politisinya yang kurang memberikan informasi kepada masyarakat kayak gitu. Dan biasanya juga kepentingan politisi itu ya terkadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat kayak gitu. Nah, sehingga muncullah ketidakpercayaan itu tadi. Nah, kemudian argumen eh, yang kedua yaitu ketidakkonsistenan waktu dari kebijakan diskresi kayak gitu. Nah, adapun juga ya ketidakkonsistenan waktu dari kebijakan diskresi ini muncul ketika skenario di mana para pembuat kebijakan memiliki insentif untuk mengingkari kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya ketika pihak lain telah mengambil tindakan atas pengumuman tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghancurkan kredibilitas pembuat kebijakan sehingga uh, akan mengurangi efektivitas kebijakan mereka. Gitu. Nah, kemudian ini juga ada contoh ya, contoh ketidakkonsistenan waktu. Nah, untuk mendorong investasi, pemerintah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengenakan pajak atas pendapatan dari modal. Namun, begitu pabrik pabrik dibangun, nah pemerintah mengingkari janji tersebut untuk meningkatkan pendapatan pajak. Nah, jadi ini salah satu ya contoh ketidakkonsistenan waktu yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu untuk mendorong penelitian. Nah, pemerintah itu mengumumkan bahwa mereka akan memberikan monopoli sementara kepada perusahaan yang menemukan obat baru. Namun setelah obat baru ditemukan kayak gitu. Nah, pemerintah ini tergoda untuk mencabut hak paten atau mengatur harga agar obat tersebut lebih terjangkau. Jadi ini ya contoh dari ketidakkonsistenan pemerintah eh, eh, dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya eh, aturan kebijakan moneter. Hmm, Aturan kebijakan moneter ini dipengaruhi oleh beberapa poin ya. Yang pertama itu tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar konstan kayak gitu. Kemudian adanya target tingkat pertumbuhan PDB nominal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menargetkan tingkat inflasi. Nah, kemudian juga aturan kebijakan moneter ini berdasarkan aturan Taylor kayak gitu. Berdasarkan aturan Taylor yang menargetkan bahwa suku bunga dana federal berdasarkan tingkat inflasi kesenjangan antara PDB aktual dan PDB lapangan kerja penuh kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu independensi bank sentral kayak gitu. Nah, independensi bank sentral aturan kebijakan yang diumumkan oleh bank sentral akan berhasil jika pengumuman tersebut kredibel kayak gitu. Nah, kredibilitas ini sebagian tergantung pada tingkat independensi bank sentral. Nah, kemudian berikutnya eh, di sini juga dipaparkan ya eh, gambar 18.3
yang mana kita melihat dari gambar ini yang garis vertikal average inflation atau inflasi rata-rata kayak gitu. Kemudian yang garis horizontalnya Index of Central Bank Independence kayak gitu. Nah, yang mana gambar ini ya menunjukkan scatter plot dari independensi bank sentral dan inflasi rata-rata untuk periode 1955 hingga 1988. Nah, adapun ya ini ada beberapa negara kayak gitu, negara-negara yang memiliki bank sentral yang independen seperti Jerman kayak gitu, Swiss dan Amerika Serikat. Kita lihat ya, Swiss, Jerman dan United States kayak gitu. Cenderung memiliki inflasi rata-rata yang rendah kayak gitu. Nah, begini ya kita melihat kayak gitu. Ketika sebuah negara itu memiliki eh, bank sentralnya yang independen kayak gitu, eh, cenderung maka negara tersebut akan cenderung memiliki eh, tingkat inflasi rata-rata yang rendah. Seperti ini tadi ya, Switzerland, Jerman, dan United States, United United States kayak gitu. Nah, kemudian negara-negara yang memiliki bank sentral yang kurang independen kayak gitu. Seperti ini ya, Spain, Selandia Baru kayak gitu, dan Spanyol. Eh, Cenderung negara tersebut akan memiliki inflasi yang rata-rata yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi independensi bank sentral itu sangat berpengaruh ya terhadap tingkat inflasi yang akan dialami oleh negara tersebut kayak gitu. Hmm. Nah, baik, kemudian kita masuk ya pada ringkasan kayak gitu, ringkasan dari materi bab 18 ini kayak gitu. Kita melihat baik atau buruk ekonom memainkan peran kunci dalam perumusan kebijakan ekonomi kayak gitu. Nah, karena ekonomi itu kompleks, nah peran ini seringkali sulit dilakukan. Namun hal itu juga tidak dapat dihindari. Jadi itu ya kayak gitu. Memang eh, ekonomi itu kompleks ya. Nah, kayak gitu. Karena saking kompleksnya kayak gitu. Eh, Maka ekonomi itu memainkan peran kunci dalam perumusan kebijakan ekonomi untuk sebuah negara kayak gitu. Nah, peran ini sering kali sulit untuk dilakukan kayak gitu. Namun hal ini juga tidak dapat dihindari ya kayak gitu. Karena pastilah kayak gitu sebuah negara eh, dia akan hidup dari ekonominya kayak gitu. Nah, kemudian peran ekonom ini dalam proses pembuatan kebijakan lebih besar kayak gitu dari sekedar memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Nah, bahkan peran para ekonom ini juga terkungkung ya dalam dunia akademisi eh, juga akan mempengaruhi kebijakan secara tidak langsung melalui penelitian dan tulisan mereka. Gitu. Nah, kemudian juga ya sebagian besar ekonom itu ada yang menentang aturan anggaran berimbang yang ketat karena hal ini akan menghambat penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilkan output, memperlancar pajak atau meredistribusi beban pajak antar generasi. Nah, kemudian juga utang pemerintah dapat memiliki dampak lain kayak gitu. Dapat menyebabkan inflasi politisi, dapat mengalihkan beban pajak dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang, dapat mengurangi pengaruh politik negara di dunia internasional, atau membuat investor asing takut untuk menarik modalnya dari negara tersebut. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf ya. Hmm,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.